ada saya, transparansi kita buka. Ya, Basuki Cahayapurnama memang kan kita tahu sekarang kan statusnya masih free roll. BTP mungkin pernah menjadi salah satu kepala daerah dan segala macamnya, sekarang tidak berpartai politik. Kita belum tahu gebrakan dari BTP ke depan ya. Apakah bisa jadi nanti dimasukkan sebagai menteri atau bisa jadi nanti ke depan menjadi kepala daerah di wilayah lain. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan BTP. Bisa jadi Basuki Cahayapurnama masuk sebagai sosok misterius yang tadi, sosok X yang ke nomor 15 tadi. Dia menjadi sosok yang menjadi efek kejut ke depan nanti ketika di 2024 nanti. Saya katakan nggak ada rahasia di sini di Pertamina. Semua harus dibuka. Jadi sekali lagi siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Persoalan dengan Ahok ini bukan soal kemampuan, bukan pula soal pernyataan yang kontroversial yang selalu dikeluarkannya, bukan juga karena dia dari etnis minoritas, dia triple minority. Saya pernah menulis triple minority, minoritas dari segi daerah, dia bukan Jawa tapi luar Jawa, minoritas dari sisi agama bukan Islam, dan minoritas dari sisi etnis, ya, yaitu dia berasal dari etnis Tionghoa. Bukan lah, kan kita nyelamatin, saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, pasti saya akan berupaya untuk lakukan. Walaupun kayak bisa main politik macam-macam. Ya saya kan orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa. Basuki Cahayapurnama alias Ahok salah satu sosok atau tokoh yang turut melengkapi perjalanan sejarah bangsa ini. Dari perjalanan karir politiknya, kontroversinya, sampai kehidupan pribadinya senantiasa menarik perhatian publik. Nama Cahaya seolah benar-benar menjadi makna baginya, sehingga tidak mengherankan ada film yang mengangkat perjalanan hidupnya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kenalin, namaku Basuki Cahayapurnama. Tapi banyak orang di kampungku di kantong sana panggil aku Ahok. Selain Jokowi dan Ganjar Pranowo, tokoh-tokoh yang masih eksis sampai sekarang, saya dan Anda mungkin salah satu orang yang mengagumi sepak terjangnya, atau mungkin sebaliknya, Ahok. Sejak yang bersangkutan muncul di publik sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, sudah banyak orang yang mulai jatuh cinta. Saat itu, Ahok berpasangan dengan Jokowi dalam pemilihan umum gubernur DKI Jakarta 2012. Pasangan Jokowi Basuki ini mendapat 1.847.157 atau 42,6% suara pada putaran pertama dan 2.472.130 atau 53,82% pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Di titik itulah nama Ahok makin bersinar atau dikenal masyarakat luas di Indonesia. Kendati sebetulnya nama Ahok sebelumnya sudah terbilang moncer saat menjadi Bupati Belitung Timur dan ketika menjadi anggota DPR RI. Bahkan almarhum Gus Dur, Presiden RI keempat, sangat mengapresiasi dirinya saat itu. Peganglah ini, kalau omongan orang tolol nggak usah didengarkan, betul? Nah, jadi karena itu mantap saja semuanya nyoblos Menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang menjadi presiden merupakan salah satu pencapaian yang fantastis. Karakternya yang berani, tegas, dan bersih membuat dirinya justru banyak dimusuhi oleh para pejabat dan politikus, tapi disukai rakyat. Dan karena Ahok lahir dari kalangan minoritas, maka sangat rentan mendapat serangan politik identitas. Rakyat yang lugu mudah dihasut apalagi dengan agama. Dan benar saja, hanya untuk menjatuhkan seorang Ahok saja,
Konon, klaim jutaan manusia tumplek di Monas. Ini kiranya yang perlu digarisbawahi. Jadi, Ahok memiliki daya magnet yang luar biasa, terlepas dari konteks yang dipermasalahkan saat itu. Sebab, orang berakal sehat juga pasti paham jika itu hanyalah permainan politik saja. Tapi karena mereka menggunakan agama sebagai tameng, maka tak ayal menjadi api yang sangat besar. Ibnu Rushd pernah menyampaikan, jika ingin menguasai sesuatu orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama. Sesederhana itu. Lalu apakah lantas karir Ahok redup atau namanya hilang di bumi pertiwi? Tentu saja tidak. Namanya tetap bercahaya terang dan masih seperti dulu gebrakannya membuat para pejabat dan politikus kebakaran jenggot. Lalu pertanyaan kita semua, mengapa Ahok masih tetap eksis sampai saat ini? Pertama, karena karakter Ahok yang pro kepada rakyat itulah yang membuatnya tetap membumi. Ahok itu jika diberi amanah benar-benar dicurahkan untuk warganya. Kedua, Ahok memiliki sahabat yang secara psikologis sangat erat, yaitu Presiden Jokowi. Kendati keduanya tidak terlihat vulgar memperlihatkan ke publik karena alasan beberapa hal, tapi peran Jokowi sangat besar. Terbukti, Ahok kembali diberi karpet merah sebagai komisaris utama PT Pertamina. Ketiga, Ahok memiliki basis simpatisan yang sangat militan. Basis ini datang dari ragam yang berbeda. Rata-rata adalah orang-orang dengan basic toleransi tinggi, menjunjung tinggi nilai kebinekaan, di mana simpatisan Ahok memiliki sisi kecerdasan di atas rata-rata. Orang yang toleran dengan yang intoleran memiliki cakupan pola pikir yang sangat berbeda. Keempat, karakter mendasar Ahok yang tidak berubah. Asal benar dan untuk negara atau rakyat, Ahok pasti hajar. Sudah dibuktikan baru-baru ini di Pertamina terkait penggunaan penghapusan kartu kredit yang membuat kejang-kejang banyak politikus mental tikus. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas juga membeberkan kekuatan besar di balik komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang sempat mencicipi sel penjara, tetapi namanya masih bersinar di dunia politik Indonesia. Menurut Fernando, sinar terang Ahok di politik Indonesia tidak lepas dari kekuatan besar di belakang dia. Para simpatisan Ahok cukup kuat dan solid sampai saat ini. Menurut Fernando, simpatisan dan sukarelawan Ahok masih menginginkan agar ex-gubernur DKI ini tetap eksis di perpolitikan nasional. Sikap dan upaya mereka pun berbuah manis dengan masih moncernya nama Ahok hingga sekarang. Ahok bahkan tetap dipercaya untuk menjadi komisaris di salah satu perusahaan BUMN. Seperti diketahui, Ahok masih punya banyak cara untuk membuat pernyataan dan kinerja yang mengejutkan. Kali ini, dia mengungkap fasilitas kartu kredit yang didapatnya dari Pertamina. Komut Pertamina itu mengatakan mendapat fasilitas kartu kredit hingga 30 miliar rupiah. Baginya, fasilitas ini berlebihan dan meminta agar kemudahan tersebut dicabut demi efisiensi anggaran. Ahok, sikap Ahok dia seorang yang tabah sekali dan lurus. Tiru Ahok itu. Ya kalau mereka punya hati nurani, contoh dong. Tidak punya hati nurani, kalau sudah hati nurani sudah tumpul, tidak bisa. Tidak menutup kemungkinan Ahok bisa mencuri kejutan di tahun 2024. Segalanya bisa saja terjadi, terlebih yang bersangkutan masuk radar bursa capres dan cawapres dari berbagai lembaga survei. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh Ahok cukup berat, yaitu politik identitas, tapi kalau boleh jujur, jika ditanya memilih Ahok atau Anies dengan berdasarkan kinerja dan sama sekali tidak lihat faktor identitas, maka cukup dengan mata terpejam saja, coblos sudah pasti pilih Ahok. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.